Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang analisis klaster dengan menggunakan SPSS. Fungsi analisis klaster digunakan untuk mengelompokkan objek, bisa berupa responden, konsumen, produk, dan lain-lain. Atau merupakan proses untuk meringkas sejumlah objek menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai klaster. Dasar pengelompokan yang digunakan dalam analisis klaster adalah kesamaan atau similarity atau jarak ketidaksamaannya atau distance. Objek yang berada dalam satu klaster relatif memiliki kemiripan dibandingkan dengan objek yang berada pada klaster yang lain. Dengan demikian, maka analisis klaster yang baik adalah adanya kesamaan yang tinggi antar anggota yang berada dalam satu klaster. Dan adanya perbedaan yang tinggi antar klaster satu dengan klaster yang lain. Jadi artinya adalah apabila objek berada dalam satu klaster, maka objek tersebut akan memiliki kemiripan. Tetapi apabila berbeda klaster, maka objek tersebut akan memiliki banyak perbedaan. Jenis analisis klaster itu ada dua, ada Kamin cluster, yaitu metode pengelompokan di mana jumlah kelompok yang terbentuk sudah ditentukan oleh peneliti, biasanya untuk sampel besar. Dan yang kedua adalah hierarchical cluster, yaitu merupakan metode pengelompokan di mana jumlah kelompok yang terbentuk belum diketahui oleh peneliti, biasanya untuk sampel kecil. Nah, ini adalah ilustrasi dari analisis klaster. Ada 6 objek, kemudian ada 4 atribut. Kalau kondisinya semacam ini, maka objek pertama, objek ke-1, itu akan berada satu klaster, satu kelompok dengan objek nomor 4, karena memiliki kemiripan objek nomor 1 dengan objek nomor 4. Tetapi objek nomor 2 itu akan berada satu kelompok dengan objek nomor 3 karena memiliki banyak kemiripan antara objek nomor 2 dan objek nomor 3. Kemudian objek nomor 5 itu akan berada satu kelompok dengan objek nomor 6 karena memiliki banyak kemiripan objek nomor 5 dengan nomor 6. Jadi apa perbedaan analisis faktor dan analisis klaster? Perbedaannya adalah kalau analisis faktor yang dikelompokkannya adalah atributnya menjadi faktor 1, faktor 2, maupun faktor 3. Tetapi kalau analisis klaster yang dikelompokkan adalah objeknya atau respondennya menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan sebagainya. Boleh dikatakan simpelnya adalah kalau analisis faktor yang dikelompokkan adalah kolomnya, sedangkan analisis klaster yang dikelompokkan adalah barisnya. Asumsi analisis klaster pada dasarnya merupakan suatu teknik analisis yang tidak membutuhkan asumsi dan penyusunan model hubungan tertentu, sehingga analisis ini lebih cocok untuk penelitian yang bersifat eksplorasi. Sama halnya dengan analisis faktor. Bagaimana cara pengujian validitas pada analisis klaster? Yang pertama adalah bisa dilakukan dengan membuat analisis klaster dengan menggunakan data yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda, metode pengukuran jarak yang berbeda. Apabila metode memberikan hasil yang sama dengan metode yang berbeda, maka dinyatakan valid. Kemudian cara yang kedua, bisa dengan membuat analisis klaster dengan menggunakan data yang sama dengan menggunakan prosedur klaster yang berbeda. Apabila hasilnya relatif sama, maka dinyatakan valid. Kemudian cara yang ketiga bisa dilakukan dengan membagi data menjadi 2 bagian. Kemudian setiap bagian dianalisis dengan menggunakan analisis klaster. Apabila memberikan hasil yang sama, maka dinyatakan valid.
Kemudian bisa juga dengan cara yang keempat, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis cluster. Kalau hasilnya tidak berubah, maka dinyatakan valid. Kemudian yang kelima, dalam Kamin cluster dapat dilakukan analisis cluster secara berulang-ulang dengan menggunakan objek yang berbeda-beda. Jika hasilnya relatif tetap, maka cluster yang terbentuk dinyatakan baik atau valid. Nah, ini adalah contoh untuk analisis kasus cluster Kamin. Seorang manajer pemasaran sabun mandi ingin mengetahui segmen konsumen berdasarkan pada kesukaan terhadap atribut-atribut yang ada pada sabun mandi. Atau boleh dikatakan akan melakukan segmentasi psikografis. Untuk keperluan penelitian ini, manajer tersebut mengambil sampel sebanyak 105 konsumen. Pertanyaan penelitiannya adalah, berdasarkan hasil analisis cluster, segmen mana yang paling besar? Kemudian yang kedua, apakah karakteristik masing-masing segmen tersebut? Nah, ini pengukurannya adalah dengan menggunakan skala semantik diferensial dari 0 itu dari 1 itu sangat tidak mempertimbangkan sampai dengan 5 yang artinya adalah sangat mempertimbangkan atribut tersebut. Nah, ini datanya adalah semacam ini, datanya dengan menggunakan SPSS, data ini adalah atributnya, 1, kemasan, ukuran, harum, harga, warna, awet, lembab, membunuh, kuman, kemudian memutihkan kulit, menyegarkan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atribut. Kemudian respondennya itu ada 105. Saya akan lakukan analisis cluster dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu Kamin cluster. Caranya adalah sebagai berikut. Analyze, kemudian yang berikutnya adalah classify, ya, kemudian kita pilih Kamin cluster. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan nama, kita masukkan ke label case by. Ini adalah nama respondennya. Kemudian atributnya dari kemasan sampai dengan menyegarkan kulit kita masukkan ke variabel. Kemudian pada bagian save saya klik nih cluster membership. Ini tujuannya apa? Supaya nanti kelihatan responden yang pertama masuk cluster berapa? Apa cluster 1, cluster 2, atau cluster 3. Kemudian yang berikutnya adalah pada option kita klik ANOVA, ya, initial cluster center ini sudah default, kemudian ANOVA, kemudian continue, kemudian OK. Nah, kita lihat outputnya, output SPSS-nya adalah semacam ini. Yang kita perhatikan, ini tadi dibagi menjadi 2 cluster. Jadi, dibagi menjadi 2 cluster saja. Saya ulangi lagi, ini analisisnya. Saya ulangi lagi. Ini analyze, kemudian classify, kemudian Kamin, riset, ulangi lagi. Nama saya masukkan ke label nama, ini saya kemasan, saya masukkan ke ini, kemudian nama saya masukkan ke label KSP. Kemudian di sini ada number of cluster, mau 3, 4, atau 2. Nah, ini saya 2 saja. Kemudian pada bagian save, saya klik cluster membership. Continue. Kemudian pada bagian option, saya klik ANOVA tabel.
karena inisial cluster centernya sudah default. Continue, kemudian oke. Nah, ini adalah outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Outputnya yang kita perhatikan adalah pada final cluster sama ANOVA, kemudian number of keys in each cluster. Nah, ini kita perhatikan nilai rata-ratanya kemasan. Kemasan itu adalah masuk klaster 1. Karena yang klaster 1 ini lebih tinggi, 3,76. Sementara klaster 2 cuma 3,46. Jadi ini kita perhatikan pada bagian ini adalah masuk klaster 1. Kemudian ini adalah masuk klaster 1 juga. Kemudian mengharumkan kulit masuk klaster 2. Kemudian harga masuk klaster 1. Kemudian warna masuk klaster 1. Keawetan masuk klaster 1. Kemudian yang berikutnya adalah melembabkan kulit masuk klaster 2. Kemudian membunuh kuman masuk klaster 2. Kemudian yang berikutnya adalah memutihkan kulit masuk klaster 2. Kemudian menyegarkan kulit juga masuk klaster 2. Ini adalah final cluster centernya. Namun, kita juga lihat pada uji ANOVA-nya. Uji ANOVA-nya kita lihat bahwa untuk cluster yang untuk kemasan, ini tidak bisa digunakan untuk membedakan antara cluster 1 dengan cluster 2. Karena tidak signifikan perbedaan antara klaster 1 sama klaster 2. Kemudian ukuran juga tidak bisa digunakan untuk membedakan karena tidak signifikan selisih nilai antara klaster 1 sama klaster 2. Tetapi mengharumkan kulit bisa, kemudian harga bisa, kemudian warna tidak bisa digunakan untuk membedakan antara klaster 1 dengan klaster 2 karena nilai antara klaster 1 dan klaster 2 dianggap masih relatif sama. Kemudian yang lain bisa, keawetan dapat digunakan, kemudian melembabkan kulit bisa digunakan, kemudian membunuh kuman bisa digunakan, kemudian memutihkan kulit bisa, kemudian menyegarkan kulit juga bisa. Jadi yang tidak bisa adalah yang tidak signifikan atau nilai signya lebih besar dari 0,05. Jadi ini yang tidak bisa adalah kemasan, kemudian ukuran, kemudian yang berikutnya adalah warna. Dengan demikian, maka klaster 1 itu terdiri dari harga, kemudian keawetan. Sementara klaster 2 terdiri dari mengharumkan kulit, melembabkan kulit, kemudian membunuh kuman, kemudian memutihkan kulit, dan menyegarkan kulit. Kemudian untuk klaster 1 dan klaster 2 anggotanya bagaimana? Klaster 1 itu anggotanya adalah 46. Sementara klaster 2 anggotanya adalah 59. Siapa saja? Kita lihat pada data nah ini pada data view. Nah, ini kita lihat bahwa di run responden pertama masuk klaster 1. Kemudian yang ini Tekle nomor itu masuk klaster 2. Kemudian ini ada lagi Sumar masuk klaster 1. Ini adalah pengelompokan klasternya. Dengan demikian, maka simpulan dari analisis klaster ini adalah sebagai berikut. Nah, ini. Klaster 1 itu adalah terdiri dari harga atau keawetan, sedangkan klaster 2 itu adalah mengharumkan kulit, melembabkan kulit, membunuh kuman, memutihkan kulit, dan menyegarkan kulit. Artinya adalah klaster 1 adalah responden yang lebih berkepentingan ekonomis, harga sama keawetan. Tetapi kalau klaster 2 itu adalah responden yang
lebih mementingkan manfaat. Jadi klaster 2 itu segmennya lebih besar dibandingkan dengan klaster 1, yaitu tadi dilihat pada number of each cluster. Nah, itu adalah klaster K-min. Kemudian yang berikutnya, kita lanjutkan untuk kasus klaster hierarki. Klaster hierarki digunakan mengelompokkan apabila jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu oleh si pendidik. Biasanya adalah untuk sampel kecil. Ini contohnya adalah seorang pengamat politik akan mengelompokkan 12 partai politik peserta pemilu berdasarkan program kampanye yang ditawarkan. Pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis klaster partai politik peserta pemilu dapat dikelompokkan menjadi berapa jenis. Nah, ini kita lihat datanya yang dengan menggunakan, nah ini adalah data K-min ya, data maksud saya data klaster hierarki. Ini parpolnya ada 12 parpol. Kemudian program yang ditawarkan adalah infrastruktur, perbaikan infrastruktur, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan lapangan kerja. Saya akan lakukan analisis klaster sebagai berikut. Ini dengan menggunakan hierarchical analyze, kemudian classify, kemudian kita pilih hierarchical cluster. Nah, ini ya, parpol kita masukkan label CASB. Kemudian ini adalah variabelnya kita masukkan, ya. Kemudian pada plot kita klik dendrogram, continue. Kemudian metode kita pilih, misalnya kita menggunakan metode quad, ya. Continue, kemudian OK. Nah, hasilnya adalah semacam ini hasilnya. Nah, ini ada dua yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama adalah dendrogramnya. Nah, ini dendrogramnya semacam ini. Kita lihat ada 3 jarak yang paling jauh ini. Jadi 1, 2, 3. Dengan demikian maka ini dapat dikelompokkan menjadi 3 klaster. Klaster yang pertama anggotanya adalah parpol nomor 2, nomor 8, nomor 1, nomor 4, nomor 7, sama nomor 12. Sementara klaster yang kedua adalah parpol nomor 10 sama nomor 11. Sedangkan klaster yang ketiga itu adalah parpol nomor 3, nomor 4, nomor 5, sama nomor 9. Nah, ini dendrogram itu menunjukkan apa? Dendrogram adalah proses pembentukan klaster. Jadi klaster yang pertama itu pertama kali dibentuk klaster adalah yang ini. Yang pertama adalah anggotanya parpol nomor 2 sama nomor 8. Kemudian kita lihat next state. Nah, next state kita lihat ke-7. Ke-7 ada 1 sama 2. Dengan demikian maka 1 ikut bergabung, 2, 8, kemudian 1. Ini 2-nya kan sudah bergabung. Kemudian lihat juga ini berikutnya next state ke-8. Ini ketambahan 7. Kan satunya sudah bergabung. Kemudian 11. Kita lihat nomor 11 ketambahan anggota nomor 3. Kan satunya sudah bergabung dan seterusnya. Itu adalah proses pembentukan klaster. Nah, ini adalah dendrogramnya. Tetapi apabila kita akan membagi klaster 1, klaster 2, klaster 3. Kalau akan dibagi menjadi 4 klaster ya, kita lihat ini adalah klaster yang pertama, klaster kedua, kemudian klaster ketiga. Bisa juga jadi 4 ini, jadi yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Kalau mau dibagi lagi, ya ini 1, 2, 3,
4, 5, 6. Begitu. Itu adalah analisis klaster hierarki. Jadi ini idealnya adalah dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini adalah klaster yang pertama, anggotanya dari parpol 2 sampai dengan parpol 12. Kemudian klaster yang kedua adalah anggotanya parpol nomor 11 sama parpol nomor 11. Kemudian klaster yang ketiga anggotanya adalah parpol nomor 3, 5, 6, dan 9. Saya rasa itu untuk latihan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.